Halo fans militer, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Fans Militer ID, channel yang akan mengupas dan menganalisa dunia militer dan pertahanan. Pada kesempatan ini, Mimin masih akan melanjutkan membahas mengenai program KF-XI yang menghasilkan pesawat generasi 4.5 yaitu KF-21 Boromei kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Pada beberapa waktu yang lalu, Direktur Umum Program KF-21 Jung Wang Song meragukan Indonesia mampu membangun pesawat tempur KF-21 Boromei. Hal ini terasa aneh dan mengherankan di saat kita sudah menandatangani renegosiasi kontrak pengembangan KF-21 dan bahkan kita sudah mulai membayar angsuran pertamanya. Jung Wang Song melontarkan pernyataan tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi dan kesulitan terbesar apa yang menghambat Indonesia dalam program KF-21 Boromei? Sebagai pengamat militer KW-KW kayak kalian, Mimin akan coba menganalisanya. Seperti kalian amati, sejak program KF-21 Boromei atau yang dulunya disebut KF-XI ini dilontarkan Korsel, dan kita mulai menandatangani MOU di tahun 2009, banyak sekali tantangan yang dihadapi, baik itu masalah teknologi pembuatannya, biaya pengembangannya, dan bahkan masalah geopolitik. Semua tantangan dan hambatan tersebut saling terkait. Mimin akan coba menyederhanakannya, biar kalian sebagai pengamat militer KW-KW tidak pusing tujuh keliling. Dilihat dari waktu timing si Jung melontarkan pernyataan tersebut, Mimin tambah yakin bahwa hambatan utama keikutsertaan Indonesia dalam proyek KF-21 Boromei adalah bukan pada biaya pengembangannya yang mencapai 1,1 miliar dolar. Karena Mimin juga berkeyakinan negara kita tidak miskin-miskin amat hanya untuk membayar uang tersebut, di mana pendapatan kita dari sektor pertambangan nikel baru-baru ini naik secara drastis. Jika dilihat lebih jauh pernyataan si Jung ini, dia mengatakan bahwa Indonesia belum berpengalaman sama sekali membuat pesawat tempur yang canggih, meskipun sudah bisa membuat pesawat angkut ringan dan sedang, karena teknologi pesawat tempur jauh lebih canggih dan kompleks. Di samping itu, dia juga meragukan jumlah teknisi yang dikirim Indonesia terlalu sedikit. Tapi apa cuma itu permasalahannya? Mimin melihat ada permasalahan yang jauh lebih besar yang ditutupi si Jung ini. Menurut pandangan Mimin, kalau cuma pengalaman Indonesia yang diragukan, Korsel pun dalam membangun KF-21 Boromei belum berpengalaman juga. Meskipun sebelumnya Korsel sudah berhasil membangun atau merakit F-16 di dalam negeri dan juga mengembangkan pesawat tempur latih sekelas T-50 Golden Eagle. Terus kalau keraguan si Jung ini timbul karena sedikitnya jumlah teknisi yang dikirim, itu juga terasa aneh. Mengingat KF-21 Boromei adalah program yang panjang, dengan perkiraan paling cepat 2025 pesawat ini baru masuk dapur produksi. Sehingga Indonesia juga masih punya waktu menyiapkan SDM-nya di PTDI. Lalu apa yang melatar belakangi pernyataan Jung Wang Song? Dari pengamatan Mimin sebagai pengamat militer KW-KW, pernyataan Jung Wang Song ini muncul bersamaan ketika belum segera ditandatanganinya kontrak efektif pembelian 36 F-15IX. Lalu apa hubungannya KF-21 Boromei dan F-15IX? Di mana dari banyak berita yang beredar, Menhan Prabowo sedang intensif berunding untuk menyelesaikannya. Perlu diketahui, pembelian 36 F-15IX ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kelanjutan program KF-21 Boromei. Karena dalam KF-21 Boromei terkandung banyak sekali teknologi paman Gober
Dan tentunya Paman Gober juga tidak akan memberikannya secara gratis dan cuma-cuma. Ada harga cuan yang harus dibayar Indonesia. Dan harganya juga tidak murah, bahkan melebihi program KF21 Boromei itu sendiri, yaitu kurang lebih 13 miliar dolar atau 200 triliun. Yang oleh Amerika juga tidak boleh dicicil. Sementara itu, Korea sendiri mendapatkan TOT dari Amerika juga setelah membeli 40 pesawat F-35 dalam program F-3 dengan nilai cuan yang tentunya sangat fantastis. Sebagai gambaran mahalnya teknologi transfer pesawat tempur dapat kita lihat ketika India akan mengakuisisi Rafale dari Prancis. Harga yang ditawarkan semula mencapai 12 miliar dolar untuk 36 Rafale, dan akhirnya harga yang disetujui adalah 7 miliar dolar, tetapi seluruh pesawat dibangun di negeri Napoleon, bukan di India. Terakhir, perundingan yang terpantau radar Mimin untuk pembelian F-15IX ini adalah saat Menhan Amrik, yaitu Mr. Austin, datang ke Jakarta bersamaan dengan pameran Indo Defense. Namun sayang, kontrak efektifnya juga belum bisa ditandatangani. Kalau pendapat Mimin sih, jika terlalu berat secara anggaran untuk membeli F-15IX ini, kita bisa mengambil opsi yang sebelumnya pernah ditawarkan Paman Gober, yaitu membeli 36 F-16 Block 72. Meskipun F-16 Block 72 kalah superior dengan F-15IX ini, pesawat ini bukan pesawat kaleng-kaleng. Buktinya, kabarnya pesawat ini dilengkapi dengan radar yang sama dengan siluman F-35, yaitu AESA radar ANPG-81. F-16 juga pesawat yang sudah battle proven, yang digunakan banyak negara termasuk TNI AU. Meskipun punya TNI AU merupakan pesawat dari generasi F-16 yang lebih tua, yaitu Block 52. Mimin yakin anggaran yang digelontorkan dengan mengganti dari F-15IX ke F-16 akan terasa di kantong anggaran Debhan. Atau opsi yang lain adalah mengurangi pembelian Rafale dari 48 menjadi 24 saja dan memfokuskan anggaran untuk pembelian F-15IX dan pengembangan KF-21 Boromei. Oke, demikian tadi pembahasan Mimin tentang kemungkinan penyebab hambatan utama Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boromei. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.